Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu, Shalom. Ada sukacita malam hari ini, amin. Kita ada sore hari ini sebab Tuhan baik, Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saudara sekalian, amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Segala pujian, segala syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, kasih, karunia dan perlindungan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terlebih sore hari ini kami segenap anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang, kami berkumpul, bersekutu di gereja-Mu yang kudus ini. Satu kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau bersama-sama di tempat ini. Sebab hanya Engkaulah yang layak terima sembah dan puji. Raja di atas segala raja. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami yang siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering, ini kerinduan kami Tuhan, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu
Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya karabaya shikiaran adar, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Engkau yang memberikan Roh Kudus bagi setiap kami. Sebagai peneman yang selalu menemani kami. Roh Kudus yang selalu memampukan setiap kami. Roh Kudus yang selalu menguatkan kami. Malam hari ini kami terima kuasa Roh Kudus. Kami mau menjaga, kami mau menghidupi, sebab kami tahu Engkau Yesus Allah yang dahsyat. Engkau Yesus Allah yang ajaib. Engkau Yesus Allah yang berkuasa. Roh Kudus melawat setiap kami. Naikkan sembahmu Bapak Ibu Saudaraku. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Seperti tanah yang kering yang merindukan air. Demikian jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami meninggikanmu, Yesus, Yesus. Ya ra 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 ra, oh rakabanya Yesikiarabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya rabaya Sikiarabo, ya rarabo. Haleluya, sembah Dia Yesus.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah-Mu malam hari ini. Kini tiba saatnya kami mau lebih lagi, kami mau bersorak-sorai di dalam-Mu. Bagi setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan haleluya, amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Boleh kasih salam kanan kirinya. Kita semua di sini menerima anggur yang baru yang datang daripada Tuhan. Amin. Yes. Kita pujikan dari awal. Haleluya. Roh Kudus
persembahan yang pertama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu. Bahkan kami boleh bersorak-sorai bersuka cita di dalam-Mu. Kini tiba saatnya kami Tuhan. Kami mau belajar menabur. Kami mau belajar menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita, Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami yang akan menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami dan ada di dalam setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
sekali lagi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami tahu kami lahir dari Tuhan. Kami hidup untuk Tuhan. Dan kami akan kembali kepada Tuhan. Kami sudah mengambil keputusan yang tepat untuk hadir malam hari ini. Sebab kami semua butuh kebenaran firman Tuhan. Selama firman disampaikan, kami percaya, kami beriman. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa Tuhan hiburkan. Yang bangkrut Tuhan pulihkan. Kami percaya firman-Mu menuntun dan menguatkan serta mendewasakan kami. Hamba kami sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih benar. Kami sama-sama hebat dan dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu mengubah hidup kami. Kami ingat betul bahwa waktu hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus terjadi di sebuah loteng. Semua yang takut jadi pemberani. Semua yang lemah jadi kuat. Bahkan bermurah hati dan semangat melayani Tuhan. Hal yang sama yang terjadi di loteng Tuhan. Yang para rasul alami, kami alami malam hari ini. Kami yang takut menjadi pemberani. Kami pecundang menjadi pemenang. Kami yang lemah menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih selama firman disampaikan. Dan hati kami menjadi tempat yang subur. Agar firman-Mu berbuah dan nama Tuhan ditinggikan. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum saudara duduk kasih salam kiri kanan bilang begini. Kamu luar biasa bersama Tuhan. Kamu luar biasa bersama Tuhan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat Kobun, istri dan seluruh keluarga dan seluruh jemaat yang berikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Guster dan Ibu Mika yang menemani saya sepanjang beberapa hari di Bali. Sangat luar biasa, sunset yang luar biasa, makanan yang luar biasa dan mantap semuanya. Bali memang the best, luar biasa. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Silas Manalu. Saya menggembalakan gereja Bethel di Jakarta. Saya datang bersama dengan istriku di depan. Puji Tuhan, istriku suka visit ke Bali karena mereka punya perusahaan, ada cabang di Bali. Jadi saudaraku, sekaligus istriku juga ketemu teman-teman kerjanya di Bali. Dan apalagi, itu aja, baik. Itu aja perkenalan singkatnya. Dan saya percaya kita akan saling mengasihi, katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, kita langsung buka Alkitab kita. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. Terima kasih buat worship leader, singers dan seluruh tim musik yang membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yohanes pasal, terima kasih multimedia. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan belajar dari keluarga yang sangat sederhana tapi punya iman dan kasih yang luar biasa saudaraku. Peringkopnya kita baca. Yohanes pasal 11, peringkopnya Lazarus dibangkitkan. Saudara bisa lihat handphone saudara atau Alkitab saudara, saya bacakan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya.
Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Saya ganti, Tuhan, Lazarus yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi, katakan mengasihi. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya lompat ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Katakan amin. Saudaraku, kita akan belajar dari Lazarus dan keluarganya, yaitu Marta dan Maria. Ada 2 poin yang akan kita pelajari dari ayat-ayat yang kita baca. Saudaraku, ayat 1, ayat 2, ayat 3 menjelaskan bahwa Lazarus punya saudara namanya Marta dan Maria. Ayat 5 dan 6 menjelaskan bahwa Yesus mengasihi keluarga ini. Yesus sangat mencintai keluarga ini. Mari kita bedah satu persatu. Siapa yang Yesus cintai? Lazarus, saudaraku, kita tahu dia seorang pengemis. Dia sangat miskin, tidak punya apa-apa. Tidak punya mobil, tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak punya rekening yang banyak. Saya tidak mengajar saudara untuk mengemis atau tidak punya apa-apa. Lazarus hidupnya sangat miskin. Kita akan belajar dari nilai yang lain, dari sisi yang lain. Saya tidak mengajar jemaat di sini untuk hidup miskin atau mengemis, tidak. Nah, saudaraku, Lazarus dikasihi Tuhan. Kita kembali ke Marta. Marta adalah perempuan yang suka masak tapi suka ngomel. Jadi kalau ada perempuan di sini yang suka masak, otomatis dia suka ngomel. Jadi kalau suami-suami istrimu masak enak, tunggulah sebentar lagi dia akan ngomel. Memang sudah satu kesatuan. Orang yang suka masak, suka ngomel. Bukan hanya istri saudara, istri saya juga. Dia kalau masak, ujungnya pasti ngomel. Nah, memang begitu kalau istri-istri suka masak. Nah, Marta yang tukang ngomel juga dikasihi Tuhan. Maria yang pernah meminyaki kaki Yesus. Berarti siapa dia? Maria terkenal bukan karena karir. Maria terkenal bukan karena mujizat. Maria terkenal bukan karena prestasi bagus. Maria terkenal di kitab Injil karena dia perempuan yang penuh dosa. Perempuan yang suka berzina. Saya tidak ngajar saudara untuk berdosa atau berzina, tidak. Tapi mari kita lihat, Yesus mengasihi Lazarus yang miskin. Yesus mencintai Marta yang tukang ngomel. Yesus juga mengasihi perempuan yang berdosa. Berarti Yesus mengasihi keluarga yang hancur dan gagal. Katakan amin. Yesus menerima kita apa adanya. Jadi dengan kata lain, Yesus tidak menerima dan mencintai saudara bukan karena saudara ganteng atau kaya. Yesus mencintai kita karena memang kita berharga atas nama cinta. Jadi apa adanya kita, Tuhan terima. Kalau orang saudaraku menilai orang gagal, biasanya akan dipandang sebelah mata. Karena cenderung manusia mencintai orang dari segi keberhasilannya. Makanya saya mau katakan begini, stop gereja mencintai jemaat dari ukuran keberhasilan. Karena waktu dia gagal, gereja akan buang dia. Mari cintai orang waktu gagal atau waktu berhasil, katakan amin. Tuhan mencintai orang-orang ini dan diubahkan menjadi dahsyat. Itu dia cinta Tuhan, mengubah yang gagal menjadi luar biasa, mengubah perempuan yang berdosa jadi penginjil, mengubah perempuan yang tukang ngomel jadi lemah lembut. Waktu orang berjumpa dengan Tuhan, perubahan terjadi. Jadi poin pertama saudaraku, mari ini, cintai Tuhan apa adanya, katakan amin. Cintai Tuhan dengan tulus, itu poin pertama. Tuhan mencintai keluarga ini apa adanya, lihat sebaliknya. Lazarus mempertahankan imannya sampai dia mati. Yesus tetap Tuhan. Walau dia tidak kaya, walau dia belum diberkati, dia tetap cinta Tuhan sampai akhir hidupnya. Marta dan Maria tetap menyembah Tuhan walau keadaannya tidak baik-baik saja. Untuk itu begini, waktu Tuhan mencintai kita apa adanya,
Mari sebaliknya cintai Tuhan apa adanya. Katakan amin. Jangan pernah ikut Tuhan karena mujizat, Anda akan kecewa. Jangan pernah ikut Tuhan karena berkat, Anda akan kecewa. Saya ngalamin. Jadi kalau saudara datang beribadah murni karena cinta Tuhan, katakan amin. Sembuh gak sembuh, urusan nomor 2. Diberkati atau belum diberkati, nanti yang penting saya cinta Tuhan. Yang penting saya ketemu Tuhan. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu raja psikopat memasukkan mereka ke dalam perapian. Waktu di dalam perapian saudaraku, rajanya bilang gini, Sadrak, Mesak, Abednego mau nyembah berhala enggak? Kalau kalian mau nyembah berhala, kalian diselamatkan. Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam perapian bilang gini, Raja, kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap sembah Dia sebagai Tuhan. Ini yang iman luar biasa. Ini cinta yang tulus. Ini bukan cinta karena ada sesuatu. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak peduli Tuhan tolong atau tidak. Yang penting mereka tetap menyembah Tuhan. Katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, makanya begini. Jangan ikut Tuhan karena promosi, karena jabatan, atau karena toko jadi 5, jadi 6, jadi 7. Anda akan kecewa. Ikutlah Tuhan dengan prinsip bahwa Dia adalah Tuhan. Cintailah Tuhan apa adanya, bukan karena apa yang Dia bisa lakukan. Jangan ikut Tuhan karena apa yang Tuhan bisa lakukan. Tidak selamanya apa yang kita doakan Tuhan jawab. Tidak. Amin. Lihat kiri kanan bilang begini, yuk kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Karena waktu sakit disembuhkan kita akan bersyukur. Waktu toko diberkati kita akan memberi perpuluhan. Mari balik, waktu sakit belum sembuh tetaplah cari Tuhan. Amin. Waktu toko belum laris tetaplah menabur. Katakan amin. Itu yang cinta apa adanya sama Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, mari belajar dari Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka ikut Tuhan apa adanya. Mereka cinta Tuhan apa adanya. Karena perkenanan Tuhan tidak diukur dari materi. Kemuliaan Tuhan tidak diukur dari rekening tabungan ada berapa. Jangan pernah mengkotak-kotakan. Kalau yang naik Fortuner Tuhan berkenan, yang naik cicilan motor Beat Tuhan tidak berkenan. Enggak. Sama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang rumah besar, oh Tuhan berkati. Yang rumah ngontrak Tuhan kutuk. Begitu? Tidak. Yang rumah ngontrak atau rumah besar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena keluarga yang hancur ini toh dikasihi Tuhan. Keluarga yang gagal ini toh dikasihi Tuhan. Jadi kasih Tuhan tidak diukur dari berkat. Perkenanan Tuhan tidak diukur dari sebuah fasilitas. Tidak. Jadi poin pertama saudaraku, mari cintai Tuhan dengan tulus. Cintai Tuhan apa adanya. Supaya waktu salib kita pikul, kita tetap kuat dan tidak mundur. Katakan amin. Poin yang kedua saudaraku, kita akan belajar lebih jauh di sini. Ayat 6 dia tulis begini. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat, katakan sengaja tinggal. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan ayat 17 saudaraku, Lazarus meninggal, sudah dikubur 4 hari. Ayat 6, waktu Marta dan Maria kirim pesan kepada Tuhan. Tuhan sedang melayani di sebuah daerah, sedangkan Marta dan Maria serta Lazarus tinggal di sebuah desa namanya Betania. Marta Maria kirim pesan, Tuhan, murid yang kau kasihi sakit, hampir mati. Tuhan tolong sekarang. Dia sudah kritis, tolong Tuhan. Yang luar biasa sikap dan respon Tuhan. Enggak langsung tolong. Ia sengaja tinggal 2 hari. Yesus melayani di tempat di mana ia berada. Enggak langsung datang ke Betania. Ia sengaja tinggal 2 hari. Ayat 17, 5, 16, 17 saudaraku. Waktu Yesus pergi ke Betania, Lazarus sudah dikubur. Marta ngomel, Tuhan, gak ada artinya datang. Nanti saudara baca. Gak ada artinya datang. Sudah terlambat.
Yesus bilang gini, akulah kebangkitan, betul, tapi nanti bukan sekarang. Lalu saudaraku, Marta ngomel, dia bilang, seandainya Tuhan datang waktu itu, seandainya Tuhan tidak terlambat datang, mungkin Lazarus enggak mati. Coba Tuhan datang tepat waktu, Lazarus enggak akan mati. Kenapa Tuhan tolong orang lain, sedangkan Lazarus Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan melayani orang lain, tapi Tuhan tidak melayani yang dikasihi ini? Kenapa Tuhan berkati yang lain, sedangkan ini Tuhan tidak berkati? Tuhan terlambat, dia sudah bau bangke, 4 hari di dalam kubur. Ayat 35, 36 nanti saudara baca di rumah, Yesus menangis. Yesus menangis saudaraku. Tanda air mata Tuhan berarti begini, merasakan apa yang saudara rasakan. Merasakan yang Marta rasakan, merasakan sedihnya apa yang dirasakan Maria. Jadi poin kedua kita belajar bahwa begini, percayai Tuhan dalam segala keadaan. Katakan amin. Saya ulang, poin pertama, mari cintai Tuhan apa adanya. Poin kedua saudaraku, poin pertama cintai Tuhan apa adanya. Poin kedua adalah begini, mari percayai Tuhan dalam segala keadaan. Marta ngomel, tapi Yesus bilang gini, tunjukkan saya kuburnya. Lalu Marta, Maria dan teman-temannya pergi membawa Yesus ke kubur Lazarus. Yesus bilang gini, Lazarus keluarlah, Lazarus bangkitlah. Dan saudara, terjadi mujizat yang luar biasa, Lazarus dibangkitkan. Saya baru mengerti kenapa Yesus tinggal sengaja 2 hari agar Lazarus mati. Buat Marta Yesus terlambat, tapi buat Yesus sorga tidak pernah terlambat. Katakan amin. Karena agenda sorga bukan menyembuhkan Lazarus, tapi untuk membangkitkan Lazarus agar kemuliaan Tuhan lebih besar di Betania. Katakan amin. Kalau Yesus sengaja menunda menyembuhkanmu, bukan berarti dia tidak sayang sama Anda. Dia sengaja menunda agar kesembuhanmu menjadi kemuliaan besar di kota saudara. Kalau Yesus sengaja menunda menolong memberkati saudara, jangan curiga sama Tuhan. Dia sedang siapkan rencana yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita harapkan. Percayai Tuhan dalam segala keadaan, karena kuburan sekalipun tempat yang paling bau Tuhan datangi. Apalagi toko saudara, Tuhan pasti datangi. Apalagi rumah saudara, Tuhan pasti datangi. Apalagi rumah sakit kalau saudara tergeletak, Tuhan pasti datangi di sana memberikan mujizat lebih daripada apa yang kita minta. Amin. Saudara lihat kiri kanan bilang begini, jangan putus asa ya Pak. Jangan putus asa ya Bu. 3 Maret 2020 saudara, Indonesia dilanda COVID. Betul ya, termasuk Bali. Saya full melayani Tuhan pada saat itu. Full khotbah, keliling Indonesia, keliling dunia, full. Full heart melayani, hidup penuh di sana. COVID dilanda saudara, sehingga jadwal pelayanan semua terbatalkan, tercancel. Dan istriku kena PHK saat itu. Istriku kena PHK, jadwal tidak ada, kami tidak punya usaha. Saya lahir dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi saya keluarga yang pas-pasan, bukan hanya pas-pasan, miskin, minus. Papa saya, mama saya lahir, tinggal di Medan, tidak punya apa-apa. Jadi saya dan istriku tidak punya tabungan, tidak punya uang, tidak punya harta apa-apa. Sehingga saat itu saya lihat istriku, sayang kamu punya tabungan berapa? Sedikit. Oke, apa yang kita harus lakukan supaya bertahan hidup di tengah COVID? Kamu PHK, saya tidak ada jadwal. Sehingga saudaraku, kita jual jam, kita jual sepatu, kita jual tas. Apa yang bisa kita jual? Istriku jual semua, tapi suaminya dia tidak jual. Karena nggak laku juga kalau dia jual. Terkumpullah uang saudaraku. Ini true story yang saya sampaikan ini benar adanya. Terkumpullah uang. Kami mulai buka usaha catering saudaraku. Istriku pintar masak. Dia yang masak, saya yang marketing. Tawarin ke semua teman-teman. Yang butuh ayam rica-rica, ikan mas goreng, babi panggang, semua pesan ke saya. Jadi istriku masak, ada pesanan saudaraku dari Tangerang. Jakarta ke Tangerang kalau naik motor 2 jam. Jadi ayam rica-rica yang panas, yang enak, saya antar karena jauh. Nyampe di Tangerang itu ayam hidup lagi. Saking jauhnya.
Tapi karena supaya dapat untung 20.000, tetap saya antar walau 2 jam naik motor. Hamba Tuhan seganteng begini panas-panasan, luar biasa. Gak ada yang amin. Agak berat bilang amin ya, terserah saudara. Yang bilang saya ganteng masuk sorga. Ada amin? 3 doa yang masuk sorga. Selebihnya juga masuk sorga. Jadi saudaraku, kami hidup dari hari jualan. Kami tidak mau bebani jemaat. Kami tidak mau nyusahkan jemaat. Restoran itu berkembang saudaraku. Rumah makan itu berkembang. Kami buka 1 restoran di Bekasi, 1 restoran di Jakarta Utara. Mantap. Kami dari usaha itu buka yang namanya distributor telur, minyak, dan ayam frozen sama sapi frozen yang beku. Dari 1 toko, 2 toko, 3 toko, 4 toko, 5 toko di masa COVID. Tuhan berkati dahsyat. Tidak usah tepuk tangan karena ujungnya bangkrut. Saya tidak mau saksikan tentang bangkrutnya. Tapi Tuhan pulihkanlah, intinya begitu. Saudaraku, suatu hari ada 1 pesanan dari restoran Bekasi. Tahu Bekasi enggak? Tahu ya, Jawa Barat sana. Saudaraku, Pak Silas, tolong antar telur, minyak, dan ayam frozen. Jakarta Bekasi 1 jam naik motor. Saya antar naik motor, saudara. Saya antar. Setelah saya antar, dikasih pembayaran. Saya pulang baru 1 kilo dari restorannya, saudaraku. Saya lihat di depan ada tukang parkir kasih tangan agar kami berhenti, agar motor berhenti, mobil mau keluar dari sebuah restoran. Singkat cerita, saya berhenti di samping mobilnya. Sadarnya saya di rumah sakit. Ternyata saya ditabrak dari belakang. 2 anak muda usia 16 tahun ngetrek naik motor besar. Naik moge, ngong, dihantam saya waktu berhenti kasih mobil lewat, dihantam. Terbang saya, terbang. Kena mobil itu atapnya, plak. Terbang lagi ke aspal, plak, meluncur kayak Spiderman. Sadarnya di rumah sakit. Di CT scan sama rumah sakit, puji Tuhan. Yang harus operasi cuma lutut, jadi lutut saya udah gak asli. Udah ada skrup, udah ada besi, udah ada pen dan lain-lain, saudaraku. Jadi 7 bulan saya terapi. Usaha saya percayakan ke teman. Singkat cerita, teman berkhianat dan usaha bangkrut. Dan luar biasa saudaraku, waktu saya terapi 7 bulan bisa jalan. Waktu bisa jalan, masih ada toko yang 1-2 toko kalau gak salah saat itu. Tinggal 1 yang masih bertahan. Saya jualan, ada karyawan 2 saudara. Saya lagi jualan melayani orang pembeli. Tiba-tiba saya jatuh pingsan. Dibawa ke rumah sakit. Di CT scan kepala, otak, paru. Hasilnya mengkhawatirkan. Dokter bilang begini, paru-parunya sudah rusak. Karena benturan aspal yang 7 bulan lalu. Bantalan leher, bahkan cervical 5, 6, 7, 8. Sudah tidak pada tempatnya. Dokter bilang, mujizat dia hidup 7 bulan ini. Harus operasi. Tapi kalau operasi pun kemungkinan berhasil 1%. Istriku tanya, kalau tidak operasi dok bagaimana? Mungkin hidup 1%. Karena operasi hasilnya 1%, tidak operasi hasilnya juga 1%. Istriku yang luar biasa hitung-hitungan uang. Dia bawa gini, ayo pulang kau usah operasi, toh hasilnya 1%. Dokter bilang oke, kalau tidak operasi tapi harus minum obat seumur hidup dan berenang seumur hidup. Dan saya tidak tahu kapan meninggal suamimu. Tapi dengan iman, saya nggak tahu dengan iman atau karena pelit atau karena cinta, saya nggak tahu istriku saat itu. Tapi puji Tuhan, oleh karena iman saya dibawa pulang ke rumah. Saudara tahu, apa yang saya makan, saya muntahin, keluarnya darah. Apa yang saya minum, air putih, teh manis apapun, saya muntahin, keluarnya darah. Mohon maaf, keluarnya bukan hanya dari atas, dari bawah, semua, everyday. Darah. Timbangan 73 jadi 50-an. Turun drastis. Putih kulitku jadi keriput. Wajah tinggal tulang, tidak ada lagi lemak. Mata sudah masuk ke dalam. Setiap hari berjuang dan mengingat vonis dokter, saudaraku.
Dan itu membuat saya susah tidur karena di sini sudah agak bermasalah. Rusaklah bahasanya. Suatu hari jam 1, jam 2 subuh saya tidak bisa tidur. Istriku nyenyak tidur. Pipinya yang empuk saya cubit. Betul, saya cubit lalu saya menangis. Saya bilang, sayang, kalau besok saya tidak hidup, lanjutkan penggembalaan. Kalau besok saya meninggal, tetap lanjutkan penggembalaan. Air mata saya menetes di pipinya. Lalu dia peluk saya. Dia terbangun, dia peluk saya. Dia bilang, kamu capek? Saya sangat capek. Kalau Tuhan mau panggil, Tuhan harus panggil. Karena saya terlalu menderita. Ini statement istri saya. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Semua yang terjadi supaya imanmu lebih kuat. Yesus tidak punya rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Semua yang terjadi, niat buruk si iblis akan Tuhan buat menjadi hal yang luar biasa. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Saya bilang betul, tapi kapan? Saya capek. 1 tahun lebih muntah darah, apa-apa ndak bisa. 2 tahun saya off di medsos, ndak bisa khotbah, ndak bisa ngapa-ngapain. Saya peluk dia, saya capek. Istriku bilang, kalau kamu capek, istirahat. Tapi tidak boleh menyerah. Tetap percayai Tuhan, walau di kamar yang sempit ini. Dan saudaraku, bulan 6 tahun lalu, obat yang saya minum habis. Lalu kami pergi ke rumah sakit yang sama. Dokternya iseng bilang gini, Pak, Bu, bagaimana kalau CT scan ulang? Oke, di CT scan otak, leher, paru. Beberapa jam kemudian hasilnya datang. Dokternya bacakan bilang gini, Bapak tidak perlu operasi dan tidak perlu minum obat. Parunya sudah sembuh sempurna. Saraf, leher, bantalan semua sudah pada struktur dan tempat yang tepat. Tidak perlu operasi. Berhenti minum obat. Itu mujizat Tuhan yang dahsyat. Gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan. Sampai hari ini saya berhenti minum obat. Dan tidak pernah muntah darah lagi. Yang 50-an sekarang saya 75. Apalagi 2 hari ini makan babi mulu. Wah sekarang 80. Karena 2 hari ini dikasih vitamin terus, lemak terus. Saudaraku, saya cuma mau bilang begini. Boleh lelah, tapi jangan menyerah, katakan amin. Ditipu, uang habis, tapi Tuhan pulihkan. Tapi momen di mana bangkrut dan vonis dokter bersamaan, di situ saya kadang ragu sama Tuhan. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan menolong? Terkadang saya lelah. Saya meyakini bahwa Tuhan itu hidup buat saya dan saudara. Katakan amin. Yuk gagal bangkit lagi, hancur mulai lagi, jatuh mulai lagi. Percayalah semua yang hilang Tuhan akan ganti. Kesehatanmu hilang tidak apa-apa, uangmu hilang tidak apa-apa, depositomu hilang tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tidak boleh hilang. Agar yang hilang Tuhan ganti dalam hidup saudara. Katakan amin. Pegang terus Tuhan, walau belum sembuh, pegang terus Tuhan. Walau belum ada mujizat, pegang terus Tuhan. Dia akan memberkati saudara sesuai waktunya. Katakan amin. Pengkhotbah berkata begini, segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti kalau belum waktunya, belum indah. Kalau belum indah, berarti belum waktunya. Percayalah, rencana Tuhan selalu yang terbaik dan yang terindah. Karena agenda sorga bukan menyembuhkan Lazarus, tapi untuk membangkitkan, membuat mujizat yang jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Amin. Kalau Tuhan membuat engkau sengaja menunggu, percayalah Tuhan sedang siapkan mujizat yang ajaib. Mujizat yang besar. Tidak ada penyakit yang terlalu hebat karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Tidak ada utang yang terlalu besar karena sorga miliknya Tuhan. Amin. Tetap percayai Tuhan dalam segala keadaan. Boleh lelah, istirahat sebentar. Amin. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ingat, ada orang yang senang kalau Anda menyerah, termasuk iblis senang kalau saudara menyerah. Terus layani Tuhan, terus ikut Tuhan. Apapun rintangannya, apapun badanya, tetap ikut Tuhan. Jangan pindah dari gereja ini, jangan tinggalkan Tuhan dari pelayanan ini. Keep, tetap pegang imanmu layani Tuhan. Dengan prinsip begini Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan sekarang, Tuhan sembuhkan bulan depan. Kalau bulan depan Tuhan tidak sembuhkan, tahun depan Tuhan sembuhkan. Tuhan yang kita percaya selalu menyembuhkan kita sesuai waktunya. Katakan amin. Jangan putus asa, jangan menyerah.
Ayo banggakan orang-orang yang mencintaimu dengan tidak menyerah. Ada orang-orang yang senang kalau Anda menyerah. Ada orang-orang yang senang kalau Anda mundur dari pelayanan. Ada. Emang yang di samping kiri kananmu itu temanmu semua? Emosi saya. Lihat dulu kiri kanan bilang, kamu temanku kan. Gitu. Amin. Ini saya bukan lagi marah-marah kok bun. Amin. Ini lagi curhat ini. Kalau Anda punya masalah besar, gak usah sembarangan cerita ke orang. Masalah ekonomi, masalah keluarga, gak usah sembarangan cerita ke orang. Cerita ke Tuhan. Matius berkata, buka pintu doa di sana, cerita sama Bapa di sorga. Dia mendengar ceritamu. Jangan sembarangan cerita ke orang. Engkau salah cerita di Bali, besok masalahmu nyampe di Jogja. Emosi memang lihat mulut orang Kristen ini. Sini sih baik-baik, di sini baik-baik. Di sini baik-baik. Di sini enggak ada yang ngegibah. Di sini enggak ada yang ngegosip. Amin. Firman Tuhan bilang gini, jangan ngomongin orang. Jangan gosipin orang. Amin. Di sini ada yang tukang gosip, angkat tangan. Biar dibaptis ulang. Kita sudah nangis-nangis cerita. Tolong doakan, sakit saya begini. Kita nangis-nangis. Air mata belum kering. Masalah kita udah nyampe di grup WA sebelah. Bukannya ditolong, digosipin. Untung Yesus bukan orang Batak. Kalau Yesus orang Batak udah dicubit. Stop ngegibah, amin. Pakailah firman Tuhan untuk membangun hidup orang. Ini prinsip dengar. Hidup benar harus merasa lebih benar dibanding tetangga lain. Tidak. Hidup kudus mutlak harus kejar kekudusan. Tetapi merasa lebih kudus dibanding orang lain. Tidak. Kekudusan sejati dan kebenaran sejati ditunjukkan melalui kualitas hidup tanpa merendahkan hidup orang lain. Mereka yang gagal, mereka yang hancur kita sudah lihat. Tuhan bisa tolong. Mereka yang terpuruk suatu hari nanti bisa dia lebih hebat dibanding kita. Kalau Tuhan belum kasih titik, kenapa kita harus kasih titik? Kalau hidup orang belum berhenti dan dia punya Tuhan, one day dia bisa lebih sukses dari kita. Amin. Lihat kiri kanan, salam dulu, bilang gini, jangan gosipin saya. Gak apa-apa saling ingatin. Apalagi kalau gosipin gembala, neraka. Kalau gembala gosipin jemaat, boleh. Enggak boleh juga. Saling bergandeng tangan, amin. Amin. Mereka yang hancur dan terpuruk, mereka butuh Tuhan. Dan Anda harus tahu mereka yang hancur tidak lihat kita yang punya Tuhan. Tadi saya khotbah pagi di tempat Pak Gus dan saya bilang gini, jangan sampai kita jago memeluk Tuhan tapi gagal memeluk sesama. Gak ada amin, ya terserah saudara, itu urusan saudara. Ini pendeta kok marah-marah, ini gara-gara babi ini tuh jadi emosi, kolesterol naik ini, darah tinggi naik ini. Amin. Lihat kiri kanan begini, yuk kuat yuk. Kalau engkau punya persoalan rumah tangga, enggak usah menangis di depan umum. Mereka enggak peduli, cuma kepo. Hapus air matamu, tersenyumlah. Engkau tersenyum bukan karena engkau munafik. Engkau tersenyum karena engkau tahu Yesus sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Percayalah, saya alami. Terpuruk mengajarkan kita siapa teman dan siapa kawan, siapa lawan. Keadaan yang gagal mengajar kita siapa sahabat yang sesungguhnya. Semua itu mengajar kita untuk terus ngandalin Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Pak, Bu, kalau usahamu sedang hancur, keadaan sedang tidak baik-baik, ini pesan saya. Jangan salahkan mertuamu. Jangan salahkan istrimu. Jangan salahkan anak atau suamimu. Tidak ada yang salah. Semua itu terjadi agar kita lebih mempercayai Tuhan dan lebih bijak dalam bersahabat. Katakan amin. Mungkin kau berkata agak sulit saya percaya Tuhan. Semua habis, uang saya habis, kesehatan saya habis, partner bisnis berkhianat. Itu kabar baik buat saudara dengar, ini kabar baik juga buat kita. Kalau kekuatanmu sudah habis, harapanmu hampir habis, partner bisnis pergi karena berkhianat,
Saudara harus ingat Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana. Anggur yang baik habis. Tuhan buat mujizat, air menjadi anggur. Dan Alkitab menulis, air yang menjadi anggur yang terbaik. Cara kerja Tuhan ternyata begini, biarkan yang baik habis agar Tuhan buat mujizat yang terbaik Tuhan kirim. Partner bisnismu pergi, tidak apa-apa. Biarkan partner bisnis yang baik pergi agar Tuhan kirim partner bisnis yang terbaik. Ekonomimu yang baik habis, tidak apa-apa agar Tuhan kirim ekonomi yang terbaik. Kesehatan saya yang baik habis, tidak apa-apa agar Tuhan kirim kesehatan yang terbaik. Percayalah, mujizat yang terbaik dan yang terbesar sedang menunggu saudara. Yang penting saudara tidak menyerah. Tetap jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa sama keadaan. Kita berikan tepuk tangan panjang buat Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap percaya Tuhan. Katakan amin. Saya tidak tahu kapan kita lagi jumpa. Tapi pesan saya sebagai hamba Tuhan. Keep your faith. Tetap pertahankan iman. Simpan iman, pegang iman. Jangan gagal di tengah jalan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sepahit apapun hidup, tetap percaya Tuhan. Sejatuh apapun kita, sejauh apapun kita hancur, tetap percaya Tuhan. Percayalah, Tuhan kita akan bekerja sesuai waktunya. Anda diciptakan bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dikuatkan. Anda dibawa sejauh ini bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk ditemani. Kita berikan tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama bangkit berdiri saudaraku. Mari kita pejamkan kedua mata kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau baik dalam segala hal. Engkau baik Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku. Kau percaya kau penuh. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya kau, Yesus hanya kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Yesus saja yang kami andalkan. Yesus hanya kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus.
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, amin. melebihi Siapapun juga. Yesus hanya Kau Yes, yang ku percaya, Amin Tuhan. di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Mari saudara sendiri Kau. katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau. yang ku percaya, kasih. di setiap waktu Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus yang kami percaya, Kau kekuatan, Kau mujizat bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, boleh lihat saya sebentar? Kalau saya lihat jam saya masih punya waktu sedikit. Tetap percaya Tuhan dalam segala hal. Kalau doamu belum Tuhan jawab, percayalah Dia siapkan yang terbaik buat kita. Kalau sakitmu belum sembuh, mungkin bukan untuk disembuhkan, tapi supaya sorga memberi lebih dari kesembuhan buat saudara. Mungkin tanpa obat, tanpa operasi, atau tanpa apapun. Kuburan
Tuhan datangi. Tempat yang paling bau Tuhan datangi. Membuat mujizat di sana. Saudara berharga, pasti Tuhan datangi memberi mujizat. Saya percaya sakitmu akan sembuh dengan cara yang ajaib. Usahamu yang terpuruk akan Tuhan bangkitkan. Teman-temanmu yang pergi akan Tuhan ganti jauh lebih daripada yang luar biasa. Saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Kalau engkau datang dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, bergandengan tangan, jangan putus asa. Percayalah keluargamu akan Tuhan pulihkan. Mungkin saudara bisa lihat tetanggamu bahwa dia baik-baik saja. Mungkin saudara bisa lihat teman gerejamu dia baik-baik saja. Tidak Bapak Ibu. Tidak ada yang sedang baik-baik saja di dunia ini. Mungkin kau lihat ekonominya bagus, tapi mungkin kesehatannya dia sedang berjuang. Mungkin kau lihat kesehatannya dahsyat, tapi mungkin rumah tangganya sedang berjuang. Mungkin rumah tangganya sedang baik-baik saja, tapi mungkin hatinya sedang terluka. Yang pasti kita sedang berjuang di daerah masing-masing, di pergumulan di aspek masing-masing. Untuk itu tetaplah kuat, percayalah air mara yang pahit, yang terkutuk, Tuhan ubah hanya dengan satu tongkat. Tuhan punya kuasa yang luar biasa akan membuat hidup saudara manis, hidup saudara sembuh, hidup saudara pulih, hidup saudara kuat. Jangan kecewa, jangan menyerah. Yuk bergandeng tangan. Kalau engkau datang bersama keluarga, bergandeng tangan. Kalaupun tidak, temanmu boleh bergandeng tangan. Saya ingin berdoa buat saudara. Saudara mau di kursi boleh. Maju ke depan juga boleh. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pesan saya, jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan baik. Tuhan akan tolong saudara. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Percayai Tuhan. Thank you Lord. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Ini komitmen kami. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Sampai selama-lama. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
berdoa Tuhan, yang sakit kami beriman Tuhan sembuhkan secara ajaib. Setiap organ tubuh yang rusak, Tuhan ganti dengan organ tubuh yang ada di sorga dengan sempurna. Tuhan Yesus, setiap yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap pintu yang tertutup Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, walau kami dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai kami sampai kepada atas gunung. Dan Tuhan juga menyertai kami. Di setiap musim kami, Tuhan menemani dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan dan kasih setiamu. Kami percaya yang terjadi semua mendatangkan yang baik. Yang buruk berubah menjadi indah. Yang pahit berubah menjadi manis. Bahkan kutuk Tuhan ganti menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup dalam kemenangan. Kami hidup dalam kuasa Roh Kudus. Tidak ada satu iman yang gagal, tidak satu iman yang lemah. Kami kuat sampai kesudahan dan berkata enough dan sudah selesai. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Silas. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keindahan hadirat-Mu dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati Roh Kudus. Sungguh aktif bekerja dalam setiap kami malam ini. Dan Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Yang boleh kami nikmati pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus meteraikan firman Tuhan dalam setiap hati kami. Memimpin kami untuk mencintai pribadi Tuhan apa adanya. Mencintai pribadi Tuhan dengan kasih yang tulus sebab Engkau sudah terlebih dulu mengasihi setiap kami Tuhan. Demikian juga bahwa kami Roh Kudus, umat-Mu di Gereja Betani Negara Tuhan. Untuk senantiasa mengasihi Engkau dalam segala keadaan kami. Tetap keep our faith, menjaga iman kami Tuhan. Bahwasanya jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Rancangan-Mu melebihi rancangan kami. Dan rancangan-Mu adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Damai sejahtera. Destiny kami, setiap kami. Tuhan membawa kami dalam pengenapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberkati firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pendeta Silas Manalu Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan beliau. Dimanapun beliau melayani Tuhan, Kau pakai lebih dan lebih lagi. Kesaksiannya Tuhan sungguh menguatkan setiap kami. Demikian dimanapun beliau melayani, pakai kesaksian hidupnya Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati penggembalaan di gereja Tuhan. Demikian juga selama di Pulau Bali Tuhan berkati. Tuhan lindungi, Tuhan sertai perjalanannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, ini umat-Mu Tuhan, sebentar kami akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Ini adalah suatu waktu kesempatan yang indah Tuhan bagi setiap kami. Untuk boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebab kami tahu Tuhan, Kau akan pakai gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Untuk memperluas pengaruh-Mu, dampak kerajaan-Mu Tuhan bagi kota ini. Dan kami tidak mau tertinggal di dalam ambil bagian Tuhan. Engkau tilik dari ketinggian-Mu Tuhan setiap tangan-tangan yang menabur, dan kami percaya Engkau akan memperbesar kapasitas setiap kami umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Silas Manalu, Ibu, Bapak Pendeta Gusti, dan Ibu yang menemani, terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kalau ada boleh tolong lampai tangan. Oh, selamat datang lagi Pak, Tuhan berkati. Kalau ada kesempatan kami mengundang lagi Pak. Sambil persembahan dijalankan, saya bacakan jadwal kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu jam 7:30 seperti biasa ada ibadah family altar di gereja. Kemudian hari Jumat jam 7:30 ada ibadah doa malam di gereja. Hari Sabtu latihan musik jam 7 malam. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya. Minggu pertama jangan lupa ada perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan biarlah semuanya ini kami lakukan dengan segala sukacita hati kami, dengan segala kasih kami, dengan segala kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Istimewa kami mengucap syukur, kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Silas Manalu. Tuhan, sekali lagi berdoa buat beliau. Berkati Tuhan pelayanannya. Berkati segala aktivitasnya. Kami percaya Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan hamba-Mu ini. Jikalau Engkau sudah menyembuhkan, memulihkan segala apa yang dialaminya, Engkau pun tetap memelihara beliau Tuhan, sampai pada kesudahannya. Dan sebentar, kembali ke kota Denpasar, Engkau sertai sepanjang perjalanan. Demikian pula Engkau berkati juga Bapak Pendeta Gusti bersama Ibu Mike. Kau pakai beliau lebih hebat lagi Tuhan dalam nama Yesus. Dan setiap apa yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami pada saat malam. Kalau bangsa dan negara kami pada saat ini, tahun-tahun politik yang semakin memanas, tetapi Tuhan tetap melihara bangsa kami. Tetapi Tuhan tetap memelihara bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, serta para menteri, Bapak Kapolri kami, Panglima TNI kami. Kami serahkan semuanya, para pemimpin kami. Dan biarlah Engkau senantiasa memberkati beliau. Dan istimewa berkati kesehatan daripada Bapak Presiden kami. Sehingga segala keputusan yang diambilnya adalah baik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Demikian pula kami berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami Tuhan, Wakil Bupati, serta jajaran yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau memberkati kota kami. Engkau memberkati perekonomiannya. Engkau memberkati keamanannya. Dan kami boleh menikmati kesejahteraan di kota ini Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami khusus berdoa buat saudara kami, kekasih kami, Bapak Komang Dektit Tuhan, yang pada saat ini lagi lemah tubuh di Rumah Sakit Bros Denpasar. Tuhan, Kau jamah beliau Tuhan. Kau sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami sehati sepikir sejiwa Tuhan untuk pemulihan beliau dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita angkat tangan. Siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha perkebunanmu, peternakanmu, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Dan segala apa yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dalam nama Yesus.
Dan sekali-kali engkau pun tidak akan turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, 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 amin. Selamat malam saudara, sampai ketemu minggu depan.